Udah mulai keluar, kelihatannya ada ya. Kita mulai aja ya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Halo. Halo. Pagi, Pak. Iya. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Ya, selamat bertemu kembali. Ya, selamat bertemu kembali setelah UTS. Sebagaimana biasa, saya minta bantuan saudara-saudara supaya kameranya di-on-kan. Ya, kameranya dihidupkan supaya kelihatan siapa-siapa yang hadir. Seperti saya begini kelihatan kan? Ya, jadi baru Feby. Terima kasih Feby. Terus saya minta yang lain juga. Vanessa, Vivi, Vivin Jumalia Grace. Ya, Vivian Patricia. Ya, juga Jonathan Reinhardt. Calvin Kristanto. Semuanya Fatima Rintisda Wawuruntu. Ya, saya minta juga supaya dihidupkan. Jonathan belum. Vivin Patricia, Calvin Kristanto. Ya, saya minta semua kalau sudah di-on-kan jangan dimatikan lagi. Vivin Jumalia Grace, ya, ini supaya terus di-on-kan. Karena ini persyaratan yang diminta ya, oleh Puskom di seberang di kampus 1. Jadi bukan saya yang menentukan tapi Puskom. Syarat keabsahan kehadiran ialah kelihatan ya, wajahnya, sehingga dengan demikian harus hadir. Vivin Patricia lagi minum kopi kelihatannya. Ya, mana Vivin? Fatima Rintisda Waru. Fatima, Vivin. Fatima hadir? Hadir, Pak. Hadir, ya mana? Wajahnya supaya kelihatan. Vivian juga. Milenia Lunardi. Ya, supaya kelihatan. Hadir, Pak, hadir. Kalau sudah on, ya jangan dimatikan lagi. Ya, kita akan segera mulai dengan ya artinya pembicaraan pada pagi hari ini. Kalau menurut ya artinya RPS ya untuk bisnis internasional, hari ini kita harus bahas 3 chapter sekaligus. 2 chapter, maaf. Chapter 13 dan 14. Ya, tentang organization structure itu pada chapter misalnya yang ke-13. Ya, different choice itu adalah beberapa basic difference. Ya. Terus kemudian entry strategy. Ya, kita lihat saja. Kalau mengenai organization structure, ya tidak banyak yang akan saya bahas
Nanti saya jelaskan kenapa. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Saya coba usahakan ke 13 dulu. Nah, lihat di layar monitor saudara-saudara sekalian, chapter 13, The Organization of International Business. Sebelum itu, ya, saya masuk ke UTS dulu. Saya sudah terima berkas-berkas UTS, ya. Jadi UTS itu berlangsung sampai tanggal 22. Ya, tanggal 22, ya, itu tanggal 22 Oktober itu adalah tanggal UTS untuk bisnis internasional. Namun demikian, saya masih tunda 1 hari sehingga sampai tanggal 23. Ya, pengiriman sampai dengan tanggal 23 masih saya terima. Ya, tapi pada tanggal 24, ya, alamat emailnya tidak menerima lagi. Jadi saya melihat dari batas tanggal berapa email saya terima. Ya. Selepas itu tidak bisa diterima lagi karena sudah melanggar ketentuan. Ya. Tapi sampai sekarang email itu belum saya terima karena mesti saya print dulu. Setelah saya print nanti baru saya baca, saya koreksi. Mudah-mudahan insya Allah, ya, pada minggu depan sudah bisa selesai dikoreksi. Kita bicara mengenai pengorganisasian dari international business. Nah, ini tidak banyak yang akan saya bahas. Kenapa demikian? Pertimbangannya karena dari Indonesia, ya, belum banyak atau boleh dikatakan tidak ada satupun, ya, termasuk perusahaan besar, Salim Group, Sinarmas dan sebagainya, ya, yang besar-besar tadi, yang maharaksasa tadi, yang memiliki, ya, international business ataupun memiliki organisasi di luar negeri. Artinya mereka harus punya kantor cabang, ya, mereka harus memiliki juga umpamanya, ya, juga pabrik di luar negeri ini. Nah, dan pabrik ini harus banyak, ya, harus ada di beberapa tempat. Indofood saya kira punya pabrik, ya, misalnya instant noodle itu di Afrika, ya, saya kira ada beberapa, tetapi hanya ada di situ. Di Eropa tidak ada, ya, di Amerika tidak ada, ya, demikian pula di Jepang tidak ada, di Australia tidak ada. Jadi demikian, ya, organisasi-organisasi tadi tidak memiliki struktur, ya, di tempat-tempat di luar Indonesia. Jadi oleh karena itu, ya, artinya jarang sekali, ya, bisa kita manfaatkan chapter 13 dari Charles Sir ini. Tapi tetap saya bahas karena ini merupakan bagian, ya, dari, ya, RPS. Jika mau tidak mau kita coba juga bahas sedikit sekali boleh. Ya. Yang disebut dengan organizational architecture, ya, adalah totalitas of a firm, organisasi. Jadi satu kesatuan dari organisasi suatu perusahaan. Ya. Terdiri dari pertama struktur, ya, organizational structure. Jadi harus ada a formal division of the organization into subunits. Nah, ini kita tidak punya nih. Tidak ada organisasi structure, ya, yang merupakan bagian formal division di luar negeri. Ya. The location of the decision making responsibility centralized versus decentralized.
Karena kalau kita bicara adanya organisasi di luar negeri, ya, kita bicara dua hal, ya, dari struktur kekuasaan, dari struktur pengambilan keputusan. Pertama yang disebut sentralisasi. Ya, keputusan ini ya, harus diambil di tingkat pusat, sentralisasi, atau desentralisasi. Pada desentralisasi, keputusan-keputusan penting ya, dalam beberapa hal diserahkan kepada local management. Ya, jadi saya ulangin, sentralisasi keputusan penting harus diambil oleh, ya, artinya kekuasaan, ya, atau decision making yang berada, kalau sentralisasi itu harus di kantor pusat. Kalau desentralisasi itu bisa diwewenangkan, didelegasikan kepada, ya, misalnya kepengurusan di local management. Jadi ada dua. Nah, tinggal terserah yang mana yang mau dipilih. Ya, tentu ada, ya, artinya integrity mechanism yang harus melakukan koordinasi antara kedua-dua itu. Tentunya tidak ada yang desentralisasi full, ya, misalnya katakanlah keputusan yang menyangkut pembelian, ya, misalnya, ya, CAR, Capital Appropriation Request, untuk pembelian mesin katakanlah di atas $1 juta. Nah, anyway tetap harus ada keputusan dari artinya pengambil keputusan di kantor pusat itu. Ya, sebagai rule of thumb, ya, sebagai suatu acuan, ya, kebijakan, tapi tidak bisa dituruti, ya, tidak ada aturan baku mengenai ini. Biasanya kalau di suatu wilayah, ya, yurisdiksi misalnya di Indonesia, persaingan, ya, antar perusahaan itu sangat ketat, ya, competition sangat ketat. Biasanya perusahaan multinasional umumnya menyerahkan keputusan pengambilan tertentu kepada local management. Ya, sebagai contoh, saya katakan misalnya Unilever. Nah, Unilever ini, ya, sekiranya mereka, ya, merasa persaingan itu begitu ketat, ya, dan saya kira memang persaingan untuk produk-produk Unilever di Indonesia sekarang ini sangat ketat, sehingga mau tidak bisa mereka menunggu dari kantor pusatnya, ya, apakah di Inggris, apakah di Belanda, karena Unilever itu merupakan gabungan, ya, perusahaan gabungan antara Inggris dan Belanda. Sekarang ini karena ada Brexit, ya, saya dengar kantor pusat mereka akan dipindahkan ke Belanda supaya mereka bisa mendapatkan manfaat-manfaat, ya, yang diberikan lewat Uni Eropa itu, ya, ketimbang kalau mereka tetap pertahankan kantor pusat mereka di London. Setelah Brexit, kemungkinan besar, ya, kemudahan-kemudahan tertentu hilang, tidak bisa lagi dinikmati karena Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Saya dengar ada upaya untuk memindahkannya ke Belanda. Nah, di Belanda itu, katakanlah Belanda sudah menjadi kantor pusat, ya, kantor pusat Unilever Belanda mau tidak mau mesti mendelegasikan kewenangan tertentu kepada manajemen Unilever di Indonesia. Sebab akan sulit kalau tiap sebentar manajemen lokal di Indonesia itu mesti minta keputusan dari Belanda dulu. Ya, oleh karena apa? Karena kompetisi sangat ketat di Indonesia ini. Kompetisi yang ketat itu, ya, mengharuskan local management segera bertindak. Kalau misalnya ada promosi, katakanlah dari kecap, ya, misalnya kecap sedap, kecap Indofood, kecap ABC, ya, nah pihak Unilever yang beli juga kecap Cap Bango tentunya harus bisa segera bereaksi, ya, dan kadang-kadang akan sulit kalau untuk jumlah-jumlah tertentu, kegiatan tertentu
mereka mesti mendapatkan decision making proses adanya di Belanda. Ya, dengan demikian mereka akan kehilangan waktu, dan mereka dengan kehilangan waktu berarti mereka kehilangan juga peluang untuk menang dalam kompetisi. Nah, itu hanya rule of thumb. Ya, jadi biasanya kalau kompetisi agak intens, ya, artinya pertarungan, ya, artinya di pasar lokal itu demikian ketat, ya, lebih mendelegasikan kewenangan kepada manajemen lokal dalam hal sentralisasi dan desentralisasi. Ini yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi masalah itu tetap kita perhatikan. Terus proses, ya, proses bagaimana the manner in which decisions are made. Terus saya jelaskan tadi, ya, decision itu bisa dibuat desentralisasi atau sentralisasi. And work is performed within the organization. Jadi di dalam kesatuan Unilever, bagaimana proses pengambilan keputusannya. Terus ada lagi organization culture, ya, budaya perusahaan. Pada suatu perusahaan besar, nanti ada norma dan sistem-sistem nilai yang di-shared among the employees of an organization. Ya, ini apa misalnya culture, budaya suatu perusahaan, norma, ya, dan sistem, ya, value yang diangkat. Misalnya pada perusahaan P&G, Procter & Gamble, ya, itu ada suatu budaya perusahaan yang sudah lama diterapkan di perusahaan itu. Sedapat mungkin mereka tidak akan meng-hire, ya, seseorang dari luar untuk jabatan yang lebih tinggi. Jadi kalau ada dari dalam, mereka coba promote dari dalam dulu, daripada mereka pasar iklan, ya, kemudian undang orang luar masuk untuk menempati, ya, jabatan yang lebih tinggi itu. Nah, dianggap pada P&G, ya, sebagai perusahaan Amerika, ini dianggap lebih baik kultur ini, budaya ini diterapkan terus-menerus. Dengan demikian bisa mencegah ada sebagai kekecewaan dari dalam. Kalau tiap kali, ya, kita hire orang dari luar, kita tahu benar bahwa perusahaan Amerika, ya, budaya perusahaannya, corporate culture-nya, biasanya tidak peduli soal beginian. Jadi kalau perusahaan Amerika itu selalu mau meng-hire the best. Ya, kalau the best person itu adanya dari luar, so be it. Ya, kita ambil saja. Ya, kita panggil, ya, kita ajak bicara, kita rekrut, kita jadikan dia pimpinan. Itu budaya Amerika, perusahaannya adalah seperti itu. Dia nggak peduli, ya, apakah orang itu orang luar atau orang dalam. Lain perkara dengan perusahaan-perusahaan Eropa, apalagi Jepang. Ya, Jepang tidak bakalan mau menerima dari luar begitu saja. Ya, terkecuali orang itu punya suatu kemampuan yang luar biasa dianggap oleh perusahaan Jepang itu. Kalau tidak, mereka naikkan, ya, dari bawah sampai terus naik ke atas. Ya, ini adalah budaya perusahaan dan people-nya. Karena people, ya, artinya employee itu adalah, ya, menjadi most important asset dari suatu perusahaan. Nah, biasanya yang most profitable, ya, must be internally consistent. Ya, jadi kalau tidak konsisten tidak bisa. Dan biasanya dalam suatu organisasi culture adalah seperti ini. Ya, struktur, ya, kemudian proses, budaya perusahaan, insentif, dan orang. Ini berputar, ya, disebut organisasi. Arsitektur ini, ya, adalah seputar dari yang digambarkan oleh Charles Hills, ya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, ya, saya tunggu 2 menit. Ya, kalau tidak ada saya teruskan. Ya, jadi struktur dari organisasi memiliki 3 dimensi. Ya, yaitu dimensi vertikal, ya, yang artinya naik ke atas, ya, misalnya dari supervisor ke manager, dari manager ke general manager, dan seterusnya. Ada lagi horizontal differentiation, ya, karena
Kalau horizontal tidak naik ke atas, tapi mendatar seperti sebuah horizon. Hubungannya dengan organisasi yang dalam suatu divisi yang formal. Nah, yang ketiga adalah integrity mechanism itu. Ya. Nah, kalau yang penting sebenarnya, ya, kalau saya lihat di sini, ya saudara harus tahu bahwa organisasi itu punya dua jenis pengambilan keputusan. Ya, disebut line, ya, command, dan juga staff. Ya, kalau staff, ya, adalah orang-orang yang, ya, dari namanya ketahuan staff ahli, staff khusus. Dia tinggi jabatannya, tapi dia tidak membawahi siapapun. Lain perkara dengan kalau line command. Nah, di kemiliteran, di kepolisian lebih gampang melihatnya. Misalnya ada seorang mayor jenderal, ya, sama-sama mayor jenderal. Nah, apakah dia panglima? Dengan demikian dia menjadi line atau bukan? Ya. Kalau dia bukan, dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Beberapa contoh kita lihat ada Kasat, ada Kasal, ya, KSAU. Kalau kita lihat dari pangkatnya, ya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia bisa mengambil keputusan karena dia bukan jabatan line, bukan command. Ya. Lain perkara kalau kita lihat Panglima TNI. Panglima TNI itu kelihatan dari pangkatnya saja sudah ada satu, ya, kotak merah itu. Nah, jadi dulu lebih gampang kelihatan, sekarang agak susah. Dulu orang pakai tali bahu. Kalau dia seorang mayor, lihat tali bahunya merah apa bukan. Kalau dia bertali bahu, ya, di bahunya itu bahu, saya lupa kanan atau kiri, merah berarti dia komandan. Misalnya dia komandan batalion, komandan kodim, ya, tapi begitu tali bahunya adalah biru, nah dia hanya staf saja, kepala staf. Polisi juga begitu. Ya, kita lihat ada polisi yang misalnya Kapolda, nah juga dari, ya, tanda pangkat di bahunya, di leher, di kerah lehernya itu, ya, berlatar belakang merah. Ya. Nah, nanti ada lagi yang, ya, Irjen Pol juga, bintang 2 juga, ya, seperti Pak Argo tuh, Argo Prabowo, ya, itu Inspektur Jenderal. Nah, tanda pangkatnya hitam saja, bintangnya 2 tapi hitam, berarti dia staf. Berarti Pak Argo itu hanya staf, ya, tidak berhak mengambil kebijakan, ya, memindahkan orang dan sebagainya. Kebijakan itu bisa dilakukan oleh seorang Kapolda yang pangkatnya adalah latar belakangnya merah. Jadi ada yang lain, ya, yang bisa mengambil keputusan, ada yang staff. Ya, ini adalah satu hal yang saudara harus perhatikan dengan baik, mana yang staff maupun yang bukan. Kalau yang staff, ya tidak bisa mengambil keputusan. Ini beberapa international defense structure. Ya, saya kira Indonesia belum punya seperti itu. Ya, ini yang tidak ada dari Indonesia. Makanya kita lewatin saja. Tidak ada perusahaan Indonesia yang punya headquarter di sini, di pusat, terus punya divisi North Amerika, tidak ada. Ya, tidak ada, belum ada sampai sekarang. Ya, ini yang harus kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Makanya kita tidak membahas terlalu banyak, kita hanya asal tahu saja, ya, dan kita harus juga lakukan apa yang, ya, sebatas kita harus pelajari. Tapi ini tidak akan saya tanyakan di ujian. Ya. Nah, juga yang harus kita perhatikan, kalau kita memiliki kantor cabang, ya, nah, terjadi suatu corporate culture itu yang harus kita perhatikan. Ya, karena kadang-kadang, ya, dengan demikian, ya, adanya suatu perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya apa misalnya? Perbedaan budaya yang harus kita lakukan dan kita harus hati-hati sehingga tidak terjadi misalnya kekacauan-kekacauan yang diakibatkan oleh perbedaan budaya itu.
Ya, satu contoh pernah beberapa tahun yang lalu, ya, udah agak lama juga, ya, ada suatu galangan kapal di Batam kira-kira 7-8 tahun yang lalu, sebelum zaman Presiden Jokowi, masih zaman Presiden SBY. Nah di situ ada galangan kapal dari negara Teluk, mungkin Kuwait ya pemiliknya. Nah galangan kapal ini ya sangat senang mempekerjakan supervisor, ya, pengawas atau penyelia orang-orang yang berasal dari India. Ya, jadi banyak sekali supervisornya, penyelianya, pengawasnya yang merupakan orang-orang India. Nah orang India juga nih agak, menurut saya agak kurang tahu diri juga. Ya, seringkali ya, seenaknya saja memaki-maki buruh orang Indonesia yang bekerja di galangan kapal itu dengan kata-kata yang tidak enak didengar, entah stupid, entah apa, ya, sering gitu. Sedikit-sedikit marah, ya, memaki-maki orang dan mengatakan orang stupid. Ya, lama-lama buruh Indonesia tidak terima diperlakukan demikian, mereka berontak, ya, mereka lawan. Nah akhirnya kemudian juga ya, setelah melawan, ya, mereka melakukan pengerusakan dan lebih hebat lagi mereka membakar galangan kapal itu. Jadi galangan kapal itu hangus, terbakar semua. Ya, sampai hari ini galangan kapal itu tidak diperbaiki lagi oleh pemiliknya. Pemiliknya nggak mau tahu lagi. Ya, nah sebenarnya kesalahannya ada pada apa? Ya, budaya-budaya yang bentrok-bentrok begini. Pertama, kenapa harus pakai orang India itu saya tidak pernah paham. Ya, kalau supervisor untuk galangan kapal bisa saja diambil orang Indonesia. Ya, kenapa? Kalau kita mengambil orang luar ada biaya. Ya, biaya ini tidak gampang. Nah ini juga harus diperhatikan kalau kita mengambil. Saya kasih contoh, dulu saya Presiden Direktur Sumitomo Corporation Chemical. Ya, tapi saya termasuk local hiree. Ya, saya diangkat di Jakarta. Ya, kemudian saya bekerja di Jakarta walaupun Sumitomo. Benefit saya berbeda dengan orang-orang Sumitomo yang dikirim dari Jepang. Misalnya benefit apa? Karena mereka berasal dari Jepang, mereka dianggap menjadi ekspatriat. Saya bukan. Ya, saya lokal. Sebagai ekspatriat, mereka berhak mendapatkan jaminan apartemen. Mereka tinggal di apartemen. Ya, anak-anak mereka ketika itu ya masih sekolah. Ya, kalau masih sekolah internasional, ya, kita yang bayar, perusahaan yang bayar. Nah, tiap tahun mereka berhak ya cuti pulang ke negara asalnya. Loh, kalau saya tidak dapat hak-hak itu. Ya, karena saya mau pulang cuti ke negara asal saya ya di sini. Saya tidak dapat tunjangan apartemen, saya tinggal di rumah saya. Dan lebih celaka lagi, mereka berhak berlangganan koran-koran Jepang, Yomiuri Shimbun. Itu adalah hak-hak ekspatriat ya, yang pada gilirannya harus dibebankan kepada perusahaan. Saya ingat betul tuh, berlangganan satu koran Yomiuri Shimbun, 1 bulan 1,6 juta. Ya, saya punya 4 ekspatriat Jepang di Jakarta dan 2 di daerah, di pabrik. Ya, jadi ada 6. Jadi saya harus berlangganan tiap bulan Yomiuri Shimbun 6 kali 1,6 juta. Bayangkan saja. Ya, koran itu saya lihat akhirnya numpuk. Apakah di kantor mereka, di ruangan mereka, atau mereka kembalikan ke sekretaris saya. Saya tanya sekretaris saya, itu koran nggak dibaca? Enggak Pak, katanya. Ya, saya pikir buat apa ditumpuk-tumpuk? Dan kita berlangganan 6 kali 1,6 juta. Bayangkan, tiap bulan saya mesti bayar Yomiuri Shimbun. Nah, terus saya putuskan begini saja deh. Saya kasih tahu pada sekretaris saya, kita stop langganan 6, kita 1 saja. Ya. Terus 1 koran itu kita gilir. Di Jakarta ada 4 Jepang. Nah, terus diketik, ya, ditempelin, ya, pakai staples, ya, nama-nama Jepang itu. Kalau mereka sudah baca, mereka paraf kasih ke temannya. Ya, kalau sudah dibahas, sudah dibaca semua, kita kirim ke pabrik.
Jadi kita aja berlangganan 1,6 juta satu bulan. Tidak usah kali 6. Ya, kalau 6 kali 1,6, bayangkan 10 jutaan. Nah, ketika saya putuskan begitu, Jepang-Jepangnya ngambek. Look, Jim Sang, that is written in our contract. Saya bilang, oke, written. Ya, tapi lihat manfaatnya, saya bilang. Sama sekali tidak pernah dibaca. Dan kecuali orang Jepang, nggak ada yang mampu baca. Saya cuma bisa lihat gambar, bisa lihat huruf. Bisa lihat nomor. Nomor 1, 2, saya bisa baca. Gambar saya bisa lihat, tapi saya tidak paham. Saya mau baca juga nggak ada gunanya. Dan saudara-saudara Jepang itu juga tidak baca. Buat apa saya percuma? Nah, dia bilang, oke, kalau gitu saya report ke Tokyo. Silakan, saya bilang. Saya tahu Tokyo pasti mendukung saya. Kenapa begitu? Karena saya meng-cut cost, memotong biaya. Kalau saya menambah biaya, Tokyo pasti bisa menegur saya. Tapi kalau saya meng-cut cost, ya, memotong biaya, saya yakin Tokyo akan mendukung saya. Jadi setelah saat itu saya nggak dengar lagi ada komplain. Mungkin diam-diam Tokyo mendukung saya, jadi mereka diam saja. Nah, itu expatriate cost, ya, yang bisa pada gilirannya membebani anggaran belanja dari perusahaan. Jadi rule of thumb-nya lagi, ya, acuannya lagi, ya, sedapat mungkin kita hindari, ya, dalam suatu organisasi internasional penggunaan ekspatriat yang berkelebihan. Karena apa ya? Karena tadi masalah dua itu, ya, misalnya budaya yang berbeda, orang Indonesia dengan orang India ribut, bakar-bakar galangan kapal, hancur tuh. Ya. Nah, kedua cost, jadi ada kedua hal ini, bahkan kalau bisa kita mengurangi penggunaan ekspatriat. Yang sering saya lihat ekspatriat itu biasanya kalau ditugaskan di luar wilayah negara dia, misalnya ke Indonesia, kemana-mana, apalagi ke Indonesia, itu mendapatkan biaya yang namanya suatu allowance, hardship allowance. Oleh karena mereka ditempatkan di negara yang berkembang, buat mereka tuh hardship, ya, nggak enak, ya, artinya susah tinggal di negara seperti Indonesia. Saya melihat justru terbalik. Kenapa terbalik? Justru istri-istri ekspatriat Jepang ini, ya, kalau menjelang mereka dikembalikan ke Jepang, mereka yang merana. Ya, kenapa? Di Indonesia, ya, wanita-wanita istri-istri itu mendapatkan mobil kedua, ya, plus driver. Jadi kalau nyonya-nyonya besar orang Jepang itu mau keliling-keliling, mau belanja dan segala macam, ya, mereka ada mobil di rumahnya lagi, mobil perusahaan ditambah dengan supir. Mereka di rumahnya memiliki pembantu, asisten rumah tangga bisa 2 orang. Masak, mencuci diserahkan kepada asisten rumah tangga di Jakarta. Jadi kalau mereka pulang, justru ke Jepang, mereka kehilangan itu. Kemana-mana mereka harus naik tram, kereta. Ya, tentunya tidak bisa naik taksi, mahal di Jepang taksi itu. Kedua, mereka di apartemen kecil, ya, dan juga tidak ada pembantu di situ. Ya, jadi mereka harus mencuci sendiri, memasak sendiri. Jadi sebenarnya kalau mereka pulang ke negaranya, itulah hardship buat mereka. Kalau di Indonesia, wah, mereka hidup seperti pangeran-pangeran, ya, princess-princess kecil. Ya, jadi oleh karena itu jangan sampai terjadi kita menggunakan ekspatriat terlalu berkelebihan. Tiap 6 bulan sekali saya bisa tanda tangan giro atau cek, ya, untuk perpanjangan apartemen mereka itu. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan, ya, allowance seperti itu karena saya local hiree, ya, orang yang diangkat secara lokal. Ya, jadi ini sekaligus, ya, kita menutup, ya, pertemuan kita mengenai chapter 13, kecuali kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita teruskan dengan chapter 14 yang menurut saya lebih penting dari chapter 13. Ya, kita teruskan, ya, entry strategy and strategic alliance. Nah, pada entry strategy kita lihat bagaimana strategi masuk ke pasar internasional.
termasuk juga dalamnya ada strategic alliance, aliansi strategis itu, yang kita lihat nanti apa kabarnya. Ya. Ketika perusahaan mau masuk ke pasar internasional, ada beberapa keputusan yang mesti mereka lakukan. Pertama-tama, mereka mesti menentukan market mana yang mereka akan masuk. Saya dulu menjawab, ya, ketika saya masih artinya Vice President International Division Export Director, ya, saya putuskan sesuai dengan produk saya. Produk saya itu makanan manusia, ya, processed food, makanan kaleng, terdiri dari ikan tuna dalam kaleng, ya, vegetables dalam kaleng, seperti mushroom, ya, terdiri dari button mushroom, straw mushroom, kemudian green beans, ya, kemudian juga saya kembangkan lagi rebung dalam kaleng, bamboo shoots, ya, dan juga asparagus dan sebagainya. Jadi karena masuk apa yang saya jual adalah makanan untuk manusia, jadi saya mesti masuk ke suatu market, suatu pasar yang banyak manusianya. Saya lulusan Australia. Saya tahu betul Australia ketika itu tahun 90-an cuma 13 juta orang. Terus ada lagi New Zealand. New Zealand lebih kecil lagi. Tatkala saya masih aktif, New Zealand manusianya cuma 3 juta orang. Ya, bayangkan seluruh New Zealand hanya ada 3 juta orang. Jadi ketika itu sebelum 98, orang Indonesia masuk ke New Zealand free, tidak perlu pakai visa. Ya, karena negara itu waktu itu cukup luas dengan 3 juta orang, ya, bisa tinggal di, ya, Auckland dan sebagainya. Setelah 98 baru banyak orang kabur ke New Zealand, mereka terlunta-lunta, jadi pemerintah New Zealand sekarang membatasi. Di lain pihak, ya, di New Zealand ada 60 juta ekor biri-biri. 60 juta ekor biri-biri. Kenapa biri-biri itu? Artinya nanti diternakan, diambil bulu woolnya itu, diolah, diproses, dan diekspor sebagai wool ke pasar internasional. Nah, tentu dicukur dulu woolnya itu. Dan saya tidak menjual makanan biri-biri, saya menjual makanan manusia. Dengan 3 juta orang, plus 13 juta di Australia, 16 juta. Ngapain saya pergi ke daerah-daerah itu? Lebih baik saya pergi pertama-tama ke Amerika. Ya, jadi which market to enter? Jelas Amerika, US market. Kenapa di US market? Karena ketika itu Amerika, ya, penduduknya 300 juta, banyak itu, ya, dibandingkan dengan, ya, 13 plus 3, 16 juta. Nanti kalau saya kerja di pasar yang 16 juta, capek juga, ya, dari pagi sampai sore, tidak bisa bicara, tidak capek, tapi hasilnya kurang, ya. Nah, lebih baik saya kerja di pasar yang 300 juta, capek, pasti capek sekali. Kalau perkara capek, jangan kita sebut-sebut dalam bekerja, lupakan deh. Kalau kita mau bekerja masih ingat kata capek, wah, kita tidak bakal bisa sukses. Ya, begitu kalau belajar menjadi mahasiswa, ingat capek, jangan lupakan deh kata capek itu. Nah, jadi saya bisa pilih Amerika, kerja dari jam 9 sampai malam. Karena malam hari kita sering harus ikut dinner dan sebagainya. Pulang ke hotel bisa jam 11 malam. Tapi saya mempunyai peluang 300 juta orang. Dan daya beli orang Amerika itu tinggi-tinggi. Besar jadi GNP-nya per kapita. Ya. Jadi saya pilih which market to enter. Saya putuskan pertama-tama adalah the American market. Sesuai dengan makanan saya. Ya, makanan olahan yang saya pasarkan. Pasar kedua adalah European market. Waktu itu namanya belum European Union, baru EC, ya, American Common Market. Ya, duit juga belum euro, ya, masih ada duit, artinya, ya, Netherlands Florin, artinya Gulden, nanti Deutsche Mark di Jerman dan sebagainya. Ya. Kenapa di situ?
Di situ kalau kita bicara suatu Uni Eropa, kita bicara marketnya 350 juta, ya, dan daya belinya lumayan, ya, di bawah sedikit dari Amerika tapi tetap masih tinggi. Saya punya banyak pelanggan di Amerika dan juga di Uni Eropa. Ya, di Amerika saya punya Vanchem Seafood untuk ikan tuna saya. Juga ada beberapa perusahaan Jepang yang ada di Amerika, Nosaki Sankyo, itu memasarkan geisha dan sebagainya. Saya punya pelanggan untuk button mushroom saya, ya, jamur kancing namanya button mushroom, Agaricus bisporus, dengan pusatnya di Minnesota. Ya, di situ saya bisa menerima order puluhan ribu kontainer dalam 1 tahun. Ya, itu adalah suatu hal yang buat saya sumber dari, ya, penghasilan perusahaan saya. Ya, artinya kita bisa ekspor, ya, button mushroom. Nah, di Eropa juga begitu. Saya punya banyak pelanggan, ya, di Eropa, misalnya John West Princess di London. Ya, kemudian Sopique saya dapatkan juga di Perancis untuk ikan-ikan tuna saya. Jadi itulah the second market. The third market yang saya masuki ketika itu adalah Jepang. Jepang punya kira-kira 120-an juta ketika itu. Ya, per kapita income orang Jepang tinggi sekali. Sampai saat ini juga tinggi. Sekarang ini kira-kira 65.000, ya, dolar. Ya, dulu saja sudah di atas 40.000. Nah, 120 juta dengan, ya, artinya pendapatan per kapita yang tinggi, ini merupakan market yang harus saya masuki. Itu menjawab pertanyaan pertama, which market to entry. Terus when to enter them, kapan masuknya, and on what scale. Nah, jadi saya juga putuskan kapannya, ya, as soon as possible. Makanya saya pergi ke Eropa hampir tiap bulan, saya pergi ke Amerika hampir tiap bulan, saya pergi ke Jepang menjumpai Nosaki, ya, di Osaka itu. Ya, kalau saya ke Amerika, tentu saya kunjungin pelanggan, bukan jadi turis, pelesiran, bukan. Tiap bulan saya bekerja di sana, ya, bisa 1 bulan saya berada di Amerika, kunjungi banyak sekali customer saya, ya, mulai dari LA, San Francisco, sampai juga ke seberang ke bagian pantai timur. Ya, di situ kita lihat juga di New York, di Philadelphia, ya, di mana banyak orang-orang, ya, terutama saya mesti ke Midwest, ya, ketemu perusahaan yang di Minneapolis, Minnesota itu. Ya, seringkali saking lamanya, ya, kalau sampai harus Saturday Sunday, akhirnya saya ikut kuliah. Ya tidak terakreditasi, ya, tidak tertata baik, tapi saya selesaikan program PhD saya pertama di sana. Ya, Theocentric Business Ethics, asal ikut saja. Jadi saya punya ijazahnya walaupun di sini juga tidak bisa dipakai. Ya, jadi pertama, saking seringnya saya artinya ke Minneapolis, Minnesota itu kota kembar, ya, terdiri dari Saint Paul dan Minneapolis karena ada sungainya, ya, dipisah oleh, ya, sungai di sana. Ya, kemudian, nah, on what scale, skala apa kita masuk dalam entry moda masuk ke pasar internasional? Moda pertama itu exporting. Nah, itu yang saya gunakan. What scale artinya exporting. Apa? Karena saya tidak mampu, ya, melakukan investasi di luar. Ya. Nah, itu salah satu keuntungan dari agroindustri yang saya jalanin, ya, karena yang dipasarkan di pasar internasional local content-nya tinggi. Apa local content itu misalnya? Misalnya kita tangkap ikan tuna di perairan, ya, di dekat Maluku, sampai terus ke, ya, artinya di pelabuhan-pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, sampai ketika itu ke timur-timur yang merupakan, ya, bagian dari Indonesia ketika itu, ya, sampai ke Larantuka terus segala macam. Jadi di situ kita punya
ya, armada penangkapan ikan yang luas sekali. Jadi ikan itu ikan Indonesia, ada di samudera Indonesia. Itu kita kalengkan. Ya, jadi yang impor cuma apa? Cuma kalengnya itu. Tin can-nya itu tidak bisa digunakan di sini. Karena tidak ada pabrik tin ya, yang food grade. Ya, karena di dalamnya harus dilapis. Ya, lapisan itu seringkali tidak food grade. Nanti kalau kita pakai lapisan sembarangan, ya, kita masukkan ikan tuna, kita masukkan misalnya green bean, kita masukkan misalnya juga ya katakanlah Agaricus bisporus itu, ya artinya jamur kancing tadi, button mushroom tadi atau straw mushroom, nanti lapisan dalamnya itu rontok, ya artinya nanti kalau dia rontok nanti mencemari kontennya makanannya itu. Jadi mau tidak mau kita harus impor dari Jepang, ya, dari Jepang gitu. Nah itu kira-kira 30% dari seluruh proses produksi. Nah 70% dari local content. Misalnya green bean-nya kita tanam sendiri di Indonesia, ya. Nah, yang lain-lain juga begitu. Misalnya button mushroom, Agaricus bisporus, straw mushroom kita tanamnya di dekat Yogyakarta itu. Tuhu Agung, Sedayu Agung, ya kalau misalnya button mushroom itu kita tanamnya di Dieng Wonosobo, karena itu jamur daerah dingin ketinggian 2000 meter, ya, tinggi sekali kalau 2000 meter di atas permukaan laut. Nah begitu pula yang lain seperti French green bean segala, ya terus juga misalnya juga bamboo shoot, ya asparagus kita tanam di Dieng. Nah ini 70% adalah hasil dari dalam negeri, masuk ke dalam balai kita ekspor. Ya, jadi saya tidak perlu bikin pabrik. Justru ya kita akan melanggar ya, pakem ketika itu. Artinya apa? Industri-industri yang memerlukan banyak sekali tenaga buruh murah tidak bisa lagi berkembang di Amerika, Eropa, dan Jepang. Itulah alasan saya kenapa saya tawarkan mereka. Ya, saya bisa bikin ya, memenuhi spek kamu. Ya, apa itu spek? Yaitu syarat teknikal, pokoknya semua makanan, minuman yang diimport, ya, diekspor ke Amerika mesti lulus ya, standar Food and Drug Administration, FDA. Kalau tidak lulus tidak boleh masuk. Jadi saya jamin, ya, artinya perusahaan-perusahaan saya memproduksi produk-produk yang memang pasti bisa artinya lolos dari pemeriksaan Food and Drug Administration. Nah ini yang saya tawarkan ketika itu. Ya, jadi saya juga memanfaatkan upah buruh. Kita kembali kepada globalization of production. Ya, dikatakan oleh Charles Hills, produksi bisa dilakukan di mana saja sepanjang dia lebih murah. Ya, jadi jangan lupa bahwa memang kata sepanjang dilakukan di tempat yang lebih murah itu saya gunakan ya, dalam presentasi saya, pitching saya, penawaran saya ke perusahaan Amerika, Eropa, dan Jepang. Karena kalau dia bikin di perusahaan saya, dia pasti dapat buruh yang ya, artinya lebih murah, ya, cost production lebih murah, kurang lebih sama seperti Nike ya, dengan katakanlah ya, artinya pihak-pihak dari Pak Budayapo dan sebagainya, ya, yang juga memproduksi sepatu-sepatu Nike di sini, Berka Group itu. Jadi untuk itu saya tidak perlu punya kapital, saya tidak perlu bikin pabrik di Amerika, di Jepang, ya, di Eropa. Mereka yang tanpa punya pabrik, mereka bisa dapatkan makanan kaleng dari saya. Ya, jadi what scale-nya sudah diputuskan juga ekspor saja. Buat saya paling cepat. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita bicara entry moda masuk ke pasar internasional, ya, menurut Charles Hills, ya ada beberapa metode, paling tidak ada 4. Ya, pertama ekspor. Ekspor itu bisa ekspor direct atau indirect, mulanya indirect. Ya, saya ekspornya direct. Kenapa direct? Saya tidak pakai perantara. Saya langsung pasarkan sendiri. Saya pergi ke pasar-pasar di sana, cari importirnya. Saya pergi misalnya ke katakanlah ke Madrid, ya, ke Spanyol, cari
siapa yang mau impor barang-barang makanan kaleng saya, tentu sudah harus ada penelitian sebelumnya. Saya pergi ke Swiss, ya, saya dapatkan adanya Migros, tulisnya Migros, itu koperasi ya, yang besar sekali, punya pompa bensin segala. Nah, terus juga saya pergi ke Scandinavian countries. Ya, saya mulai dari katakanlah Denmark, di Copenhagen, ya, sampai saya sering kali sampai ingat lapangan terbangnya namanya Kastrup. Nah, dari itu terus saya setelah selesai saya pergi lagi berkunjung ke negara-negara Skandinavia yang lain, ya, misalnya Norwegia, Oslo, terus kita lihat Finlandia, Helsinki ibu kotanya, ya, kemudian juga Stockholm itu ibu kota dari Swedia, ya, jadi saya acap kali sering ke sana, ya, dapat pelanggan-pelanggan dagap dan sebagainya. Umumnya mereka adalah kooperatif, umumnya mereka adalah koperasi, ya, jarang ada perusahaan-perusahaan besar. Ada koperasi tapi hebatnya luar biasa dan sangat, ya, powerful di sana. Ini yang terjadi. Saya pergi ke Eropa, saya ketemu, ya, pembeli-pembeli saya di Hamburg, ya, di dekat di utara Jerman. Karena kalau kita masuk pasar Eropa, ya, biasanya kita masuk lewat Rotterdam atau Hamburg di utara. Dan tidak ada lagi pelabuhan laut yang besar. Atau ke selatan kita dapati Marseille di Perancis itu. Ya, itu adalah yang harus saudara, ya, praktikan lebih baik. Kenapa negara seperti Swiss itu landlocked? Ya, artinya mereka tidak punya pantai. Switzerland, ya, adalah Swiss adalah negara yang tidak punya pantai. Banyak negara di Eropa yang tidak punya pantai, bertetangga dengan negara lain, dan negara lain. Ya, jadi kemudian kalau ke Jepang, dan biasanya saya pergi ke Osaka, di situ ada Dosaki Sankyo. Ya, ya. Jadi saya bertemu dengan orang-orang Dosaki. Jadi mode entry pertama exporting, saya direct exporting. Ya, ada lagi indirect. Indirect itu kalau kita ekspor, ya, melalui intermediaries atau tangan ketiga. Ya, katakanlah melalui Sumitomo bisa. Ya, ketika saya di Sumitomo kemudian, saya bukan di tradingnya tapi di produksi. Tapi Sumitomo punya trading company. Ya, kalau saudara punya produk cocok, ya, Sumitomo bersedia memasarkan, jadi produk saudara pasti bisa dipasarkan sekaligus waktu itu di 80 negara dan di 144 kota. Ya, tapi saudara menggunakan Sumitomo sebagai, ya, artinya middleman. Ya, ini adalah. Atau yang kedua licensing atau franchising. Nah, apa itu licensing? Seperti pada Berka dengan Nike. Berka langsung bikin sepatu Nike, maka ditulis, ya, licensed by Nike atau under the authorization of Nike. Ya, jadi di situ dilihat yang mengotorisasi adalah Nike. Atau franchise, beda-beda tipis. Kalau pada licensing biasanya hanya sampai pada proses pembuatan teknikal. Selesai Berka membuat suatu Nike, Berka tidak lagi boleh memasarkan, ya, sepatu Nike, tapi harus menyetor sebuah hasil produksinya kembali ke Nike. Nanti marketingnya di tangan Nike. Kalau pada franchising, ya, itu lebih luas lagi. Selain technical, ya, artinya juga diajarkan cara memasarkannya, cara operationnya. Misalnya Starbucks, ya, barista-baristanya dilatih. Bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Nah, setelah dilatih caranya, ya, juga Starbucks asli itu dari Amerika itu juga mengajarkan cara bagaimana mempopulerkan. Ya, demikian juga hotel-hotel, ya, di Indonesia. Di Indonesia hotel bintang 3, 4, dan bintang 5 hampir semuanya, ya, 99.9%, ya, semuanya adalah franchising. Termasuk hotel yang setiap sebentar dibom. Hotel Marriott itu, baru itu 2 kali dibom. Semuanya adalah hotel yang franchise. Yang punya hotel bukan, ya, artinya Marriott, tapi ada seorang pebisnis Indonesia yang namanya Mr. Tan Kian. Ya, jadi ketika Marriott dibom, yang rugi Mr. Tan Kian. Kenapa? Ada franchise system. Ya, seperti Starbucks, franchise system.
ya, hanya memberikan izin menggunakan nama. Ya, nah ini terjadi. Yang ketiga, ya artinya bisa juga strategic alliance. Ya, ini bisa joint venture dan non joint venture. Ya, atau establishing a new wholly owned subsidiary. Seperti Unilever itu ketika mereka bikin pabrik ketika masih zaman Hindia Belanda, ya, mereka bawa modal dari luar negeri Eropa, tanam modal di Indonesia, jadi foreign direct investment. Mereka bikin pabrik, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ya, itu wholly owned karena semuanya dimiliki oleh pihak Unilever. Atau bisa juga ya establish a newly owned itu dengan meng-acquire established enterprise. Seperti dilakukan oleh Marlboro, Philip Morris, ya, 8 tahun yang lalu ketika mereka akuisisi Sampurna Group dengan membayar $5 billion. Saya pernah jadi sales manager Philip Morris dulu. Kantor saya di Hotel Borobudur yang dulu, yang lama, bukan yang sekarang udah renovasi. Nah, saya berkantor di situ. Ya. Dan di situ saya cuma 4 bulan karena tidak cocok dengan lingkungan. Ya, harus berokok, saya tidak pernah berokok. Itu sudah saya bilang ketika saya mau direkrut, ya, rekruter saya marketing manager namanya Guy Alfoot. Ya, saya bilang, Guy, ya, I don't smoke, saya tidak pernah merokok. Ya, terus dia bilang apa? I'm hiring you not to smoke. Ya, saya artinya meng-hire kamu bukan untuk merokok. I'm hiring you to sell cigarette. Ya oke dah, saya coba dulu. Tapi lingkungannya tidak menyenangkan. Hampir tiap malam saya harus ke night club untuk memonitor apa rokok yang ya artinya ketika itu night club sangat populer di Jakarta tahun 70-an. Dimanapun ada night club, ya, di situ kita bisa melihat rokok itu taruh di mana, walaupun remang-remang kita bisa lihat rokoknya. Nah rupanya yang populer ketika itu Dunhill. Ya, Marlboro agak ketinggalan. Sekarang terbalik, sekarang yang populer Marlboro. Nah terus juga ketika saya pergi ke daerah begitu juga. Ya, saya pergi ke Manado malam-malam diajak ke daerah klub juga. Nah, terus juga ke Ambon ya begitu juga. Ya, saya pergi ke Palembang ya, itu juga harus ke daerah klub malam-malam. Karena mereka distributor itu ingin ya, mengambil hati kita sebagai saya disuruh saya dari pusat, Medan segala itu, ya, Surabaya, kita mau tidak mau di entertain di night club itu sambil memonitor perkembangan rokok. Buat saya itu seperti itu tidak enak. Ya, jadi terpaksa saya bilang sama Guy Alfoot, after 4 months, very sorry, saya harus mundurkan diri. Dan dari situ saya masuk ke Johnson & Johnson. Ya, jadi Marlboro yang sama, yang punya brand Philip Morris itu, kira-kira 8 tahunan yang lalu mengakuisisi Sampurna Group. Nah, itu juga merupakan wholly owned subsidiary sekarang, tapi lewat akuisisi. Ya, ini yang terjadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tunggu 2 menit untuk saudara-saudara bertanya. Saya sudah mulai browsing. Ya, browsing UTS. Sambil saya buka email, saya lihat, saya cek. Nah, beberapa kesalahan yang saya lihat banyak dilakukan, ya, ketika saya bertanya ya, mengenai bagaimana McDonald bisa sukses masuk ke pasar Indonesia dan ke pasar India. Di situ ada perbedaan budaya. Nah, itu merupakan ya, batu ujian saudara mendengari saya apa tidak. Ya, kalau saudara dengarkan jelas-jelas apa yang saya katakan, saudara pasti tidak bikin salah. Nah, bagi mereka yang tidak mendengar, pasti salah. Karena mereka merekayasa sendiri. McDonald masuk ke Indonesia menjadi sukses karena artinya ya, memperkenalkan produk nasi. Dengan segala cerita dah, tidak tahu dari mana datangnya tuh. Saya heran tuh orang bisa ya artinya bercerita dongeng
Ya, tapi bukan dari saya, nggak tahu dari mana dongeng itu. Dia cerita itu orang Indonesia tuh mesti makan nasi, kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Jadi McDonald memperkenalkan produk nasi. Karena itu McDonald menjadi sangat sukses di pasar Indonesia. Saya bingung kapan saya pernah cerita, di mana di bukunya ya bahwa McDonald itu sukses masuk ke pasar Indonesia ya karena menggunakan nasi, nggak ada. Ya, sukses McDonald masuk ke Indonesia bukan karena nasi, tapi karena mereka dengan ya jitu sekali mengubah pork burger menjadi beef burger. Ya, ya. Halo? Kenapa? Kenapa? Enggak, enggak kedengaran. Ada apa? Enggak kedengaran, suaranya agak lebih keras. Kenapa? Friendly ya? Kenapa friendly? Tuh jangan dimatikan mic-nya, kalau dimatikan enggak kedengaran. Ya. Nah, jadi cerita suksesnya McDonald bukan karena dia ya memperkenalkan proyek nasi, tapi dia rubah pork burger yang babi menjadi beef burger. Karena orang Indonesia 90% adalah orang Islam ya, yang haram makan babi. Jadi walaupun McDonald memperkenalkan produk nasi, tapi kalau tetap pakai babi nggak ada yang mau. Misalnya babi dengan nasi, wah orang Islam tetap tidak mau terima. Ya, jadi bukan faktor nasinya itu kenapa McDonald sukses. Terus dia garang lagi di India McDonald sukses karena menggantikan ya, dengan ayam atau sayur-sayuran. Nggak ada McDonald pakai ayam. Nah, di sini baru belakangan ini ada McDonald pakai ayam. Ya, dulu sekali adalah beef burger. Demikian juga di Indonesia mereka gunakan mutton, ya, semacam kambing. Bukan karena vegetables, jadi kadang-kadang ngawur. Itu sepintas yang saya tangkap. Ya, dari UTS saudara-saudara. Makanya dengarkan. Ya, kalau saudara tidak dengarkan, nanti ketika anehnya juga ujian itu ujian di rumah take home. Kalau saudara mendengarkan dan mencatat, pasti saudara tahu itu. Ya, makanya jangan tidak mencatat, jangan lupa mencatat. Nanti juga begitu juga untuk UAS. Kita teruskan. Apa yang menyebabkan ya, pemilihan dari sebuah entry mode? Apa influence ya, the choice of entry mode? Ya, kenapa entry mode itu dipilih berdasarkan apa? Ya, nah, beberapa faktor menurut Charles Hill, transport cost. Kalau transport cost terlalu jauh, ya, ini kita bikin lokal saja. Jadi kita tidak bisa ekspor. Ya. Contohnya apa? Aqua. Ya, Aqua itu saya jadi Januari pertama tahun 76. Saya launching Aqua Golden Mississippi. Jadi saya tahu betul Aqua itu. Ya. Aqua itu sekarang ini paling jauh diekspor saja ke Singapura. Nggak bisa lebih. Ya. Kenapa tidak bisa lebih? Ya. Karena apa? Karena terlalu bulky, terlalu berat. 1 liter air sebenarnya 1 kilogram. Jadi kalau itu diekspor ke Amerika, ke Eropa, sulit sekali. Jauh. Transportasinya jadi berapa duit tuh kalau ekspor Aqua. Nanti harga jualnya di Eropa, di Amerika jadi berapa? Itu harus diperhitungkan. Walaupun di sini harga jualnya mungkin lebih rendah, tapi transport cost-nya terlalu jauh. Dan selain itu juga ya, di Eropa, di Amerika sudah banyak merek-merek ya, air kemasan ya, dalam botolan itu punya merek-merek yang sangat terkenal sekali. Ya, jadi di situ susah Aqua masuk ke sana. Terutama faktor transport cost-nya. Ke Hongkong saja sudah susah. Ya, jadi Aqua itu transport cost-nya terlalu besar. Kedua, trade barriers. Apa itu trade barriers? Hambatan restriksi perdagangan. Seperti zaman Soeharto ada larangan ekspor mobil ke Indonesia ya, sekiranya ya, dalam bentuk ya, artinya build up. Tidak boleh mobil build up itu diekspor ke Indonesia. Makanya Toyota
ya, mengelak dari trade barrier Soeharto ini, ya, membuat pabrik di Indonesia, di Jakarta bersama-sama dengan Astra. Jadi mereka bikin joint venture Toyota Astra Motor. Nah di situ dari Jepang, ya, dikirim per peti, satu mobil dibongkar dalam bentuk CKD, completely knocked down, dibongkar habis, masuk ke dalam satu peti, satu mobil, dikirim petinya ke Jakarta. Nanti di sini oleh Toyota Astra di sini, ya, di assembling plant-nya dibongkar lagi dan dipasang. Ya, jadi setelah dipasang jadilah Corolla dan segala macam, Corona, Crown. Nah ini boleh dijual. Kalau tidak, ya tidak boleh. Jadi harus dalam CKD karena ada trade barrier. Ada lagi political risk. Kalau political risk susah sekali. Ya, karena sekarang ini siapa mau invest, ya, di Syria, siapa mau invest di Afghanistan, siapa mau invest di Palestina, ya, karena banyak sekali political risk. Tiap saat bom bisa meledak, ya. Nah terus economic risk, ya, di beberapa negara Eropa ketika, ya, mereka menjadi ekonominya hancur habis-habisan, ya, tidak ada pertumbuhan ekonomi, investor juga tidak mau masuk ke situ, dan kos-kos lain, dan strategi perusahaan, ya, buat perusahaan saya hanya bisa mengekspor. Ya, makanya saya pilih hanya ekspor saja. Saya tidak mungkin, ya, buka pabrik misalnya di Amerika, ya, di Eropa dan di Jepang. Biaya sangat besar. Kedua, ada bahaya sangat besar yang susah kita atasi, terutama kalau di Amerika, ya, cara bagaimana meminimalisir, ya, apa yang namanya itu suatu, ya, promosi dan advertising cost. Nah di sana menggunakan sistem yang disebut decoder. Ya, jadi kalau misalnya saya ada di San Francisco, saya pasang iklan saya di televisi San Francisco, ya, iklan saya hanya bisa, ya, saya lihat di TV-TV yang berpusat di San Francisco. Walaupun misalnya LA itu hanya speed 800 km jauh dari sini Surabaya misalnya, tidak mungkin keluar di televisi-televisi, ya, yang ada di LA karena dihambat oleh sistem decoder, sama seperti kita misalnya melihat, ya, pay TV itu. Jadi kalau saya mau iklan saya kelihatan di San Francisco dan di LA, saya mesti pasang di 2 stasiun TV. Makin banyak, ya, daerah di mana saya kepengen melihat misalnya iklan-iklan saya, wah makin banyak yang harus saya bayar. Saya mesti pasang iklan misalnya di Florida, saya mesti pasang iklan misalnya di Denver, Colorado, Las Vegas. Wah, itu biaya amat sangat berat. Ya, tidak bisa kita lakukan. Ya. Nah, juga biasanya optimal mode varies by situation, berbeda-beda. Ya. Apa yang make sense for one company might not make sense for another. Ya. Jangankan saya, yang lebih besar lagi sekarang ini Salim juga, dengan Indomie tidak bisa dia bikin pabrik di mana-mana. Ya, ini juga satu pertimbangan kenapa orang memilih entry mode seperti perusahaan Indonesia yang gampang saja ekspor saja. Ya. Nah ini katakan which foreign markets should for enter, tadi saya sudah jelaskan. Ya, favorable market. Apa favorable market? Ya, yang politically stable. Market seperti Syria, Afghanistan, Pakistan juga katakanlah, ya, di daerah tertentu. Nah kemudian juga Palestina, nggak ada yang mau invest di situ karena politiknya tidak stabil. Ya. Di Syria bisa tiap saat bom berjatuhan. Di Afghanistan begitu juga. Nah kemudian yang kedua, have free market system. Pasarnya harus terbuka. Ya, terus juga kalau bisa inflation rate-nya itu rendah sekali. Maka setiap pemerintah di dunia menjaga supaya inflation rate, ya, tidak terlalu tinggi. Ya, have low private sector debt. Nah di Indonesia ini belum, karena private sektornya, ya, perusahaan-perusahaan swasta justru banyak berhutang keluar. Nah sedangkan masyarakat wilayah market yang less desirable,
Ini adalah kebalikan dari yang di atas, yang politically unstable, half-baked or command economy. Sekarang command economy sudah hampir tidak ada, bisa saya pastikan, ya, tidak ada command economy. Ya, karena negara-negara yang command economy seperti China, kemudian juga dulu USSR, Rusia, semuanya sudah menganut artinya ya suatu free market. Ya, dan ini tidak terjadi. Jadi jangan salah sebut tuh, ya. Terus have excessive levels of borrowing. Indonesia sudah cenderung banyak ya, meminjam karena faktor COVID dan sebagainya. Ya, markets are more attractive when the product is not widely available and satisfied and unmet. Nah, juga ada satu hal yang di sini tidak dimasukkan, yaitu low production cost. Nah, saya masuk ke pasar internasional dengan low production cost seperti itu. Ya, jadi sekali kita sudah tentukan, kita tinggal timing of entry-nya. Makin cepat, makin baik. Entry is early. When firm enter a foreign market before foreign firm. Ya, ketika itu, di pasar internasional, sudah ada pemain besar. Ya, Tiongkok, China, itu luar biasa. Di food business, ya, China ketika tahun 90 mencoba masuk ke pasar internasional. Kedua adalah Thailand. Ya, Thailand juga pemain agroindustri yang besar. Ya, ikan tuna mereka, ya, mereka ekspor tiap tahun 20 kali lipat lebih besar dari ikan tuna dari negeri saya, dari Indonesia. Jadi saya termasuk late, ya, karena mulanya, ya, artinya perusahaan saya tidak pengalaman melakukan ya, ekspor dan sebagainya. Jadi entry is late. When the firm entered the market, firms have already established themselves in the market. Jadi sudah ada misalnya ikan tuna Thailand. Saya mati-matian melawan Thailand. Mushroom. Nah, mushroom saya tidak bisa mati-matian. Kenapa? Ya, China memproduksi mushroom itu 2 juta ton. Ya, 2 juta ton tiap tahun. Segala macam mushroom. Saya di Dieng Jaya hanya 40.000 ton. Jadi tidak mungkin. Ya, saya melawan Cina itu head-to-head competition. Jadi saya mesti pakai strategi yang lain. Why enter a foreign market early? First mover, ya, juga sudah tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi early karena saya mengikuti yang lain. Saya menjadi market follower ketika itu, ya, mengikuti orang lain. Ini advantage dan disadvantage. First mover ketika saya pasarkan aqua di sini, saya menjadi first mover. Ya. Nah, itu keuntungannya ialah ya, sampai sekarang udah 46 tahun lebih, ya, aqua masih belum terkalahkan. Market share-nya masih sekitar 57%. Yang saya jamin akan merosot lagi karena ada Le Mineral itu. Le Mineral sekarang baru masuk, itu juga akan mencebaskan aqua itu. Ya, jadi Le Mineral adalah late, ya, bukannya first, tapi late artinya follower. Nah, apakah mau jadi first mover atau follower, masing-masing punya keuntungan dan kekurangan. Ya, kalau first mover advantage biayanya besar. Saya pasar aqua itu, wow, bukannya gampang itu. Ya, pertama kali mendapat omset 10 juta rupiah satu bulan saja sudah setengah mati capek. Tidak gampang itu. Ya, itu first mover disadvantage. Ya, sebaliknya kalau kita berhasil bisa bertahan lama. Sampai sekarang nama aqua bahkan menjadi nama generik. Minta aqua dikasih yang lain terima aja. Itu menjadi ya, generik. Ini yang harus keuntungan. Ya. Nah, on what scale? Ya, scale of market entry. Komitmennya sampai di mana? Long term impact. Ya. Kita tidak terlalu banyak mempersoalkan yang lain, hanya bicara ekspor-ekspor saja. Ya, nah sekarang yang mana yang baik? Ya tidak ada yang baik, bergantung dari kemampuan perusahaan saja. Nah, firm masuk bisa eksporting, tadi seperti saya bilang. Ya, licensing, nah, bisa juga. Ya, semuanya ada di buku Charles Hills. 6 different ways, sebenarnya 4 cukup.
exporting, licensing, termasuk franchising, terus juga strategic alliance di franchising, ya. Terus juga di sini namanya strategic alliance, aliansi strategis, ya, bisa terjadi dengan, ya, semuanya yang tadi franchising dan sebagainya tanpa kapital. Tapi kalau kita bicara strategic alliance, ada dua jenis strategic alliance. Yang satu yang pakai kapital berbentuk joint venture. Ya, jadi pada saat kita bicara aliansi strategis, ada yang dengan kapital, equity, atau tanpa equity, tanpa kapital. Yang pakai kapital sangat strategis, hingga kita harus bikin joint venture. Ya, seperti perusahaan saya dulu Sumitomo Toso, ya, itu membentuk satu joint venture, ya, masing-masing menyisihkan modal. Ada lagi yang tidak menggunakan kapital, hanya kerjasama operasi saja. Atau ya keempat, wholly owned subsidiary. Ini yang terjadi seperti pada Unilever seperti saya gambarkan. Di mana kalau itu dilakukan, perusahaan itu memiliki 100%, ya, dari subsidiary itu. Unilever di sini tidak ada joint venture. Demikian juga sekarang Marlboro, Philip Morris memiliki Sampurna Group 100%. Why choose exporting? Ya, avoid cost. Ya. Kalau tidak pakai ekspor, tidak jalan lain. Tapi juga ekspor itu sebenarnya unattractive. Ya. Kenapa? Transport cost dan tarif bisa ada hambatan. Begitu ada tarif impor duty yang tinggi, ekspor menjadi, ya, susah sekali itu dilakukan. Dulu ekspor barang-barang kimia, ya, ke Indonesia susah. Karena tarifnya 40%, tinggi sekali. Dalam hal industri otomotif waktu itu mobil, ya, malah hampir tidak bisa karena ada peraturan dari Soeharto. Ya, artinya tidak boleh dalam bentuk build up. Ada lagi turnkey. Turnkey ini artinya kita tinggal pilih saja supplier, ya, kita kasih tahu segala detail, teknis segala, tahu-tahu dia yang kerjakan. Ya, terus kita terima jadi saja. Ini agak sulit dilakukan. Ya, ini agak sulit. Licensing atraktif, ya, karena perusahaan tidak perlu masuk ke pasar itu. Seperti Starbucks, dia tidak perlu masuk dengan modal ke Indonesia. Ya, cukup dia bikin licensing atau misalnya juga franchising sekaligus. Nah, yang menerima risiko seperti pada kasus Mr. Tan Kian, ketika Marriott dibom, mesin juga ada bersatu lagi tuh, ya, dibom lagi. Semua yang rugi adalah bukan Marriott dari Amerika, ya, karena dia hanya sama juga. Ini sama franchising. Ya, tadi udah saya jelaskan bedanya. Nah, kalau joint venture itu atraktif karena ada suatu local partner knowledge. Ya, kadang-kadang joint venture di satu tempat bukan cuma antara local partner. Terus Sumitomo dengan Toso masing-masing berasal dari Jepang. Ya, ini terjadi pro and con. Nah, ini wholly owned. Atraktif, reduce the risk of losing control. Ya, jadi kalau ada 10 direksi, 10-10-nya orang Unilever. Kalau ada 10 komisaris, 10-10-nya orang dari Unilever komisaris. Ya. Tapi juga ada ruginya. Kalau Unilever rugi, 100% kerugiannya ditanggung oleh Unilever. Ya, nah, yang mana yang baik, ya, entry mode tergantung dari perusahaan. Kalau buat saya mau tidak mau harus ekspor. Ya, di sini kita lihat cost reduction influence entry mode, ya, juga bisa terjadi. Ya, karena cost reduction bisa terjadi. Kenapa? Ya, artinya misalnya Nike bisa masuk ke pasar Indonesia. Dia tinggal bikin perjanjian sama Berka. Saya mau bikin 1 juta sepatu atau 500.000 pasang sepatu. Asal teknisnya memenuhi persyaratan. Makanya sepatu Nike itu cerewet banget. Ya, misalnya bahan bakunya juga harus dari luar negeri. Yang ngurus, ya, Nike. Kemudian juga bahkan sampai ke, ya, tali sepatu, lem, semuanya, termasuk mata kucing tempat, ya, tali sepatu itu liwat.
harus berstandar dari Nike. Kalau tidak, Nike tidak mau. Tapi apa boleh buat. Nah, nanti itu masih lebih murah production cost-nya daripada kalau produk itu dibikin di Amerika. Ya, nanti juga ada greenfield atau brownfield. Brownfield strategi, ya, ketika pabrik itu dibangun di luar negeri, mulai dari awal, ground up. Makanya namanya greenfield. Kalau misalnya saudara pergi ke desa, saudara lihat misalnya di situ ada sawah baru ditanamin, biasanya warna daun padi itu hijau. Jadi greenfield strategi adalah suatu pabrik atau subsidiary yang dibangun dari nol, from zero. Urus izin, beli tanah, ya, terus bikin pabrik, terus pasang mesin dan sebagainya. Ada lagi brownfield, sama seperti sawah yang siap untuk dipanen. Kalau sudah 4 bulanan, 5 bulanan, biasanya warna daun padi itu menjadi coklat ke kuning-kuningan. Jadi acquire saja existing company. Ya, strategi brownfield ini dilakukan oleh artinya pihak Marlboro, Philip Morris, ketika mereka mengakuisisi, ya, Sampurna Group ini. Ya, terserah yang mana yang mau. Kalau brownfield, ya, biasanya keperluannya mendesak. Ada peluang, beli saja daripada dibangun sendiri. Nah, sekarang Tiongkok ini lebih melakukan akuisisi strategi. Ya, dia beli misalnya mobil Volvo dari Tata Company dari Swedia. Nah, dia beli Humvee, ya, dari St. Louis, Missouri, dia pindahkan pabriknya ke Tiongkok, di Shanghai. Nah, itu adalah strategi akuisisi. Ya, ini terjadi. Nah, tinggal terserah kenapa memilih akuisisi. Ya, quickly to execute, cepat. Begitu dia bayar 5 miliar dolar, ya, Philip Morris langsung menjadi Marlboro langsung menjadi pemilik. Ya, dan di situ terjadi less risky. Kalau greenfield kan nanti bikin dulu, coba dulu kan. Nah, produknya dipasarkan dulu, bisa terjadi produk itu gagal. Ya, nah, sedangkan pada greenfield, ya, tapi pada brownfield kegagalan tidak ada, kecil sekali. Ketika misalnya pihak Marlboro, Philips ini, terus kemudian Philip Morris ini membeli, ya, dari Sampurna, dia sudah pelajari, dia tahu Sampurna perusahaan besar. Nah, ini terjadi beberapa pro and kontranya. Nah, kalau greenfield juga di sini slower to establish, ya, tapi juga risky. Ya, kita ingat. Nah, Strategic Alliance itu adalah kerjasama, ya, yang bisa terjadi dari, ya, kerjasama bersama, ya, bisa juga meliputi modal, kapital, equity, ya, dalam bentuk joint venture atau tanpa joint venture. Ya, nah, biasanya sukses kalau partnernya cocok, ya, partnernya mau lama nggak apa-apa deh, misalnya sama-sama. Tapi ada partner yang tidak sabaran, mau cepat, nah, ini jadi bisa gagal joint venture. Ya, ini juga harus kita katakan. Kalau tidak ada pertanyaan, segera akan saya absen. Ya, seperti biasa, ya, saya sebut nama dan saudara-saudara, ya, harus kelihatan di, ya, artinya di mana itu, di layar monitor saya di sini. Ada pertanyaan?